Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dapat diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya pada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan ke junjungan alam a'ni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita semua semoga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, di mana saja Anda berada, di bulan Ramadan ini, mari sejenak kita renungkan hikmah-hikmah di balik adanya musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya, agar kita semua tidak termasuk golongan orang-orang yang ingkar terhadap ketentuan takdirnya. Sebab banyak orang yang ingkar ketika mendapatkan musibah disebabkan mereka tidak tahu hikmah yang terkandung di dalamnya. Saudara-saudariku, di mana saja Anda berada, salah satu ujian berat yang Allah turunkan kepada hambanya adalah musibah seperti sakit, rezeki yang sempit, hidup yang sulit, dan lain sebagainya. Semua itu menjadi musibah yang sangat berat bagi mereka yang tidak bisa bersabar dan tidak bisa menggali hikmah yang terkandung di dalamnya. Bahkan banyak yang menyerah, frustasi, panik, hingga bunuh diri. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sebenarnya manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan nafsu selalu menginginkan hidup yang nyaman dan tentram, terpenuhi segala kebutuhan, sehat badan dan keluarga. Ini merupakan fitrah setiap manusia. Namun, yang perlu diketahui bersama adalah bahwa kehidupan di dunia tidak selamanya tentang kenyamanan. Terdapat takdir yang mengendalikannya, dan siapapun tidak ada yang bisa menghindar darinya. Karena itu, ketika musibah yang tidak kita inginkan justru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk menggali dan menelaah hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan sabar merupakan solusi terbaik saat mendapatkan musibah. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Saudara-saudariku, di mana saja Anda berada,
Merujuk pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili tentang sebab turunnya ayat ini diturunkan setelah meletusnya Perang Badar di bulan Ramadan, tepatnya ketika beberapa umat Islam gugur sebagai syahid dalam peperangan tersebut. Setelah peristiwa itu, ada sebagian sahabat yang menilai bahwa kematiannya telah merampas kenikmatan-kenikmatan dunia dari mereka yang sudah syahid. Akhirnya Allah menurunkan ayat tersebut sebagai jawaban bahwa di antara ujian yang akan dihadapi umat Islam di dunia adalah syahid ketika berperang. Masih berkaitan dengan ayat di atas, Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan, musibah-musibah yang menimpa manusia merupakan keniscayaan. Ini menjadi sebuah penentu kualitas keimanan seseorang dan kepatuhannya pada ajaran Islam. Jika benar beriman, ia akan bersabar dan berbenah diri, kemudian pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka akan menjadi manusia yang putus asa dan frustasi, bahkan ingkar pada takdir yang telah menjadi ketetapan baginya. Selain itu, ayat ini juga menjadi pengingat bagi semua manusia bahwa dunia hanyalah tempat cobaan dan musibah bagi orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan cobaan itu kepada mereka selama di dunia. Imam At-Tabari dalam kitabnya mengatakan, akhbarallahul mu'minina anna dunya daru bala'in wa annahu mubtalihim fiha wa amarahum bis sabri. Ya, artinya Allah mengabarkan dalam ayat di atas bahwa sungguh dunia adalah tempat cobaan dan Dia akan menguji mereka selama di dunia serta memerintahkan mereka untuk bersabar. Lantas, apa hikmah yang bisa kita petik dari sebuah musibah? Syekh Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa hal pertama yang perlu direnungkan oleh manusia ketika mendapatkan musibah adalah eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia itu sendiri. Allah adalah Tuhan, sementara manusia hanyalah hamba-Nya. Tugas sebagai seorang hamba di dunia dalam hal ini hanyalah dua, yaitu satu, bersyukur saat diberi nikmat, dan dua, bersabar dikala tertimpa musibah. Mensyukuri nikmat Allah menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridho darinya. Sedangkan sabar atas musibah adalah memproklamirkan keridhaan itu yang tidak marah dan meluapkan emosi ketika tertimpa musibah. Sedangkan hikmah adanya musibah menurut Syekh Al-Buti yang bisa kita petik adalah ada dua. Yang pertama yaitu satu, kesadaran bahwa diri manusia tidak bisa melakukan apa-apa dan semua gerak-geriknya dikendalikan oleh Allah. Al-hikmatul ula hiya annal insanu abdun mamlukun lillah biwaqi'ahil idtirari. Yang artinya hikmah yang pertama yaitu sungguh manusia adalah hamba yang dimiliki Allah dengan segala kenyataannya yang bersifat memaksa. Lebih lanjut, Syekh Al-Buti menegaskan bahwa manusia hanyalah aktor di balik semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ranah ini, Allah sebagai penentu semua kejadian yang terjadi pada alam semesta dan isinya. Semua kehendaknya bersifat memaksa, dan dengan otoritasnya tidak ada yang bisa menghalangi semua kehendaknya. Sedangkan hikmah yang kedua adalah untuk menegaskan kembali bahwa dunia merupakan tempat ujian dan segala kepayahan bagi orang-orang yang beriman, dan akhirat adalah tempat pembalasan dan segala kenikmatan. Saudara-saudariku, di mana saja Anda berada, semoga ceramah singkat ini dapat menumbuhkan kesadaran kepada kita semua, khususnya di bulan mulia ini,
untuk semakin lebih tabah dan sabar ketika tertimpa musibah, sembari menyadari bahwa manusia hanyalah aktor di balik takdir-takdir Allah dan hanya kepadanya kita berserah diri. Wallahu a'lam. Demikian untuk hari ini. Semoga di hari yang ke-12 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya. Dan semoga kita disampaikan ke hari yang didamba-dambakan oleh kita, yaitu di hari yang fitri, yaitu hari Raya Idul Fitri. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.